Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat, nikmat, karunia dan hidayahnya lah kita dapat dipertemukan kembali di sore menjelang senja ini, Ramadan ke-18, hari ke-18 1444 Hijriah. Semoga pemirsa dan sahabat semuanya sehat walafiat, dan pemirsa pada kesempatan sore hari ini senantiasa dan selalu acara ini disponsori oleh Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Penggadaian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiu Event Organizer, Toko Mas Mulia, Drive-in Hotel, CNC Birthday. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, telah hadir di studio narasumber kita juga 3 kelompok jamaah majelis taklim. Saya akan perkenalkan satu persatu, namun saya akan sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita perkenalkan dari yang coklat, yang manis-manis pada sore hari ini. Dari majelis taklim mana, anggotanya ada berapa, dan ketuanya siapa, serta kegiatan di bulan Ramadan apa saja. Namun sebentar dulu, sore hari ini alhamdulillah penuh studio. Ya, saya senang sekali. Silakan yang coklat, penuh juga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Helat Did Melati Raya. Majelis Taklim ini terbentuk sejak tahun 1992, namun dilantiknya untuk aktif kepengurusan di tahun 2014.
Ketua pengajian kita Ibu Mayali, untuk saat ini beliau tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami di studio karena lagi ada halangan di luar kota. Kami didampingi sama Ibu Pembina kami, Ibunda terkasih Ibu Haji Quraisyah Sanusi Rahaning Mas, Ibu Wakil Ketua Ibu Inaya Bugis, dan teman-teman pengurus yang lain. Kami untuk kepengurusan kami berjumlah 100 orang, tapi yang sementara sekarang aktif 50 orang, dan yang berkenan hadir di CWM kami hanya 22 orang. Untuk kegiatan kami selama bulan Ramadan ini, alhamdulillah pengajian rutin dan arisan tetap kami laksanakan 1 bulan 2 kali. Kemudian kegiatan rutin setiap minggu kita tadarusan Al-Quran, dan alhamdulillah kebetulan hari ini ketempatan dengan membawa takjil ke lapas ditugaskan dari KPWI, dan kami juga hadir di sini bersama-sama dengan CWM di Mutiara Ramadan. Nah, demikian perkenalan singkat dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu Ibu satu, Heladit. Heladit itu ada kepanjangannya apa, atau apa itu Heladit itu? Ya, Heladit itu kan kerukunan kami keluarga Muslim KI yang ada berdomisili di Melati Raya. Tapi di sini tidak semua orang KI, ada juga yang dari dari kepulauan KI ya, Heladit itu. Heladit dari suku lain juga yang ikut bergabung. Namun tidak menutup kita juga yang ada di Heladit ini bagian dari Majelis Taklim Al-Fatah. Jadi jika ada pengajian yang ketepatan, maka kita yang mengalah kita ikut tetap kepada pengajian induk, yaitu pengajian yang Majelis Taklim Al-Fatah. Alhamdulillah, terima kasih untuk perkenalannya. Gabung Heladit Al-Fatah juga sepertinya Ibu sebagai Ibu Penasehat juga Ketua BKMT Provinsi ya. Kebetulan sore hari ini nih yang ada di studio semuanya BKMT nih kayaknya. Alhamdulillah. Ya, kita perkenalan dulu. Dari seragamnya kita sudah tahu, dari kelompok Majelis Taklim BKMT. Silakan perkenalkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Sorong, yang alhamdulillah kalau untuk kelompok majelis taklimnya itu sekabupaten memiliki 140 kelompok majelis taklim. Kemudian pada sore hari ini kami hadir bersama ketua masing-masing dari distrik-distrik. Adapun di sini saya perkenalkan, nama saya Lilis Fatimah, Ketua BKMT Kabupaten Sorong. Kemudian sebelah saya yang paling sana Haji Sri Lestari, beliau Ketua BKMT Distrik Aimas, pada hari ini membawa beserta pengurusnya. Kemudian ini dari Ketua BKMT Distrik Mayamo, Ibu Sulistiawati. Sebelah saya Ibu Musriati, Ketua BKMT Distrik Klamono Raya. Kemudian paling ujung itu Sekretaris BKMT Kabupaten Sorong. Dan sebetulnya ketua-ketua BKMT pada sore hari ini harusnya pada ikut, namun karena jauh dari kilo sana, jadi kilo kumpul semua dari Klamono, Katapop semua ya Bu ya? Iya betul, ya, dari pedalaman-pedalaman, jadi cukup disampaikan salam saja untuk semuanya. Mudah-mudahan tahun depan diberikan kesehatan, panjang umur, tampil sendiri kabupaten ya Bun ya. Amin. Alhamdulillah. Ya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa program-program kami alhamdulillah untuk Ramadan ini. Untuk Ramadan ini pertama kita juga ikut andil bantuan untuk yang musibah kebakaran kemarin. Kemudian untuk bagi-bagi takjil, alhamdulillah dari distrik-distrik semuanya bagi-bagi takjil gratis. Sudah terlaksana. Kemudian anjang sana, biasanya kami anjang sana ke pulau-pulau yang paling jauh kayak Seget dan sebagainya. Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan kegiatan yang sudah ada lebih dikembangkan lagi, BKMT Kabupaten Sorong lebih maju lagi tentunya ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, wow, ini yang cantik-cantik, hitam hijau lumut. Dengan majelis taklim mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatannya apa? Silakan Ibunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, nama Haja Nurjana Muslimin, Ketua Al-Akbar Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong. Kegiatan kami selama bulan Ramadan berbagi takjil ke lembaga dan setiap hari menyiapkan takjil di Masjid Al-Akbar. Anggota kami semuanya ada 100 orang, yang aktif cuma 70 orang, tapi ini sebagian yang datang karena punya kesibukan kegiatan yang lainnya. Ya, terima kasih Bunda untuk perkenalannya. Alhamdulillah majelis taklimnya banyak-banyak anggotanya, tapi nanti insya Allah kedepannya lebih berkembang, lebih maju ya Bunda ya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih jamaah di studio. Untuk perkenalannya kita sudah perkenalkan satu persatu, dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Ustadz Didin Wahyudin SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat? Baik. Sehat ya Ustadz. Alhamdulillah. Kegiatan di Ramadan juga padat dan aktif banget Ustadz. Apa saja ini Ustadz? Mengisi ceramah Ramadan di masjid-masjid. Ini di saat tarawih ya Ustadz ya? Buka bersama. Buka bersama. Nuzulul Quran juga ada. Kemarin ya, Ya, alhamdulillah. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan semuanya, sehingga Amin. semuanya dapat berjalan lancar Ustadz ya. Insya Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz, materi apa ini Ustadz? Insya Allah 3 kunci kemuliaan umat. 3 kunci kemuliaan umat. Kemuliaan umat. Masya Allah, materi yang sangat menarik dan bagus sekali Ustadz ya. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan, apakah dan bagaimanakah 3 kunci kemuliaan umat itu akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Untuk itu pemirsa di rumah juga jamaah di studio, yuk kita ikuti kajian selanjutnya. Silakan Ustadz. Baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatawi ya alim, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Baik pemirsa Mutiara Ramadan yang sama-sama berbahagia, baik di studio maupun di rumah atau di mana kita berada, kita bisa menyaksikan program CWM Channel yang kita cintai, yaitu Mutiara Ramadan di sore hari ini. Untuk itu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Ada nikmat sehat, kekuatan, tapi tidak ada kesempatan. Tadi seperti ibu-ibu banyak, tetapi tidak ada kesempatan. Yang hadir segini ya alhamdulillah ya. Ada sehat, kekuatan, di sini semua ada kesempatan ya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa berusaha menjadi umat yang istiqomah di dalam menjalankan tuntunan dan ajarannya yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mencontohkan bukan kepada umat Islam saja, tetapi rahmatan lil alamin, kepada semua manusia, bukan yang Muslim saja, tetapi seluruh alam. Maka Nabi dikatakan pembawa rahmatan lil alamin, menyeru kepada semua manusia ya. Baik Bapak Ibu atau pemirsa CWM Mutiara Ramadan yang sama-sama berbahagia,
Tema kita pada sore hari ini di bulan suci Ramadan di hari yang ke-18 ya, insyaallah. Di hari ke-18, mungkin 11 atau 12 hari lagi, insyaallah mudah-mudahan Ramadan meninggalkan kita. Ramadan akan meninggalkan kita. Tidak selamanya Ramadan tetap berada di kita. Ramadan itu akan berlalu ya. Walaupun sebagian kecil dari umat kita, saudara kita yang terlebih dahulu meninggalkan Ramadan. Jadi Bapak Ibu atau semua pemirsa, mau Ramadan meninggalkan kita atau kita meninggalkan Ramadan? Kalau Ramadan meninggalkan kita, insya Allah kita akan bertemu dengan satu kemenangan. Hari kemenangan itu Idul Fitri. Tapi kalau kita meninggalkan Ramadan, selamat tinggal Ramadan, selamat tinggal dunia, berarti sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai hari ini, sudah berapa orang saudara kita yang meninggalkan Ramadan? Kalau sudah meninggalkan Ramadan, sudah berada di alam barzah, di alam kubur, berarti otomatis tidak akan ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sudah jelas, boleh juga yang sekarang kita bisa menyelesaikan Ramadan, boleh jadi tentu ya boleh jadi Ramadan yang akan datang juga kita bisa tidak bertemu lagi kalau ajal kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita yakinkan Bapak Ibu semua, para pemirsa CWM Ramadan, bahwa jadikanlah Ramadan ini seolah-olah adalah Ramadan yang terakhir. Bila mana kita besok-besok sudah tidak diperkenankan pada Ramadan yang akan datang, ya insyaallah ya. Baik pemirsa yang sama-sama berbahagia, baik yang ada di studio ataupun yang ada di rumah atau di mana saja berada, insyaallah kali ini akan mengambil tema 3 kunci kemuliaan umat. Jadi ada 3 kunci. Sebetulnya ada beberapa kunci. Nah, kebetulan ini diberikan di sini dibahasnya ada 3 kunci kemuliaan umat. Ya, kemuliaan umat berarti ada umat yang memiliki keutamaan kemuliaan. Dengan adanya kunci itu bagaimana supaya umat kita menjadi umat yang mulia, insyaallah ya. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang sama-sama berbahagia, tentunya kita menjadikan salah satu umat ini adalah umat Islam. Di sini apa umatnya? Yang dimaksud adalah umat Islam seperti kita semua ya. Jadi umat Islam itu adalah umat yang mulia yang merupakan umat yang terbaik. Kenapa dikatakan umat Islam itu adalah umat yang terbaik? Kalian adalah umat Islam yang terbaik. Karena di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diragukan lagi. Kalau berbicara dengan Quran, berarti kita tidak ragu dengan Quran itu di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguannya ya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang beriman. Jadi kalau berbicara dengan firman Allah, itu kita percaya 100%. Tidak ada yang diragukan. Kalau berbicara dengan Al-Quran, justru Al-Quran adalah merupakan pedoman kita dan semua kita percaya sebagai orang yang konsekuensi, sebagai orang yang beriman. Apa tandanya menjadi umat yang baik? Di dalam surat, mungkin para pemirsa sering membaca di dalam surat yang ketiga. Surat apa itu? Surat urutan yang ketiga adalah surat Al-Imran. Surat Al-Fatihah yang pertama, yang kedua adalah Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran. Di ayat yang 110 di ayat 110 surat ketiga daripada surat Al-Imran. Bunyinya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ya. Kamu adalah umat Islam, ada umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Untuk apa dilahirkan? Untuk manusia itu karena yang pertama adalah ta'muru bil ma'ruf, adalah diberikannya atau disuruhnya untuk menyuruh berbuat yang baik ya. Jadi umat yang baik itu yang mulia adalah umat yang menyuruh kebaikan. Jadi kebaikan itu kita selalu dikumandangkan, selalu diistiqomahkan, menyuruh kepada kebaikan. Jangan bosan-bosan berbuat menyuruh kebaikan ya. Ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua adalah selalu mencegah kemungkaran. Bila mana ada kemaksiatan, dicegah. Kalau tidak dengan lisan, ya dengan kekuatan, dengan doa, dengan hati, itulah selama-lamanya iman. Dan yang ketiga adalah umat yang mulia itu adalah
wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, dari surat 110 dari surat Al-Imran, yang pertama umat yang paling mulia itu yang pertama adalah selalu berbuat kebaikan. Jangan bosan-bosan berbuat kebaikan. Kemudian juga mencegah kemungkaran, dicegah kemungkaran. Sebagaimanapun pun juga kita bisa mencegah. Dan yang ketiga selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kemuliaan umat yang dimiliki oleh umat Islam berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 110. Lalu bagaimana para pemirsa jamaah rahimakumullah tentang 3 kunci kemuliaan umat. Tadi sudah pernah ini di pembukaan. Umat yang paling terbaik adalah yang berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran ya, dan beriman kepada Allah. Lalu ada beberapa kunci yang menjadikan atau menyebabkan umat itu menjadi umat yang mulia. Ya, umat yang mulia seperti apa? Umat yang mulia itu? Ya, umat yang mulia atau yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz ya, nanti kita sambung kembali. Boleh. Iya. Jamaah di studio, topik atau materi yang sangat menarik untuk tetap kita ikuti, kita kaji bersama. Juga pemirsa jangan kemana-mana, karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jemaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa yang hadir di studio saat ini, sore hari ini adalah dari Majelis Taklim BKMT Kabupaten Sorong, dari Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong, Majelis Taklim Keluarga Heladit Kota Sorong, dan dengan narasumber kita Bapak Ustadz Didin Wahyudin SAG dengan materi 3 kunci kemuliaan umat. Pemirsa juga jamaah di studio, tadi sudah dibahas sedikit, namun masih ada beberapa yang akan diberikan atau dilanjutkan kajiannya. Untuk itu jamaah dan pemirsa di rumah, yuk kita ikuti kajian selanjutnya. Silakan Ustadz. Baik pemirsa Mutiara Ramadan yang sama-sama berbahagia, baik di studio maupun di rumah atau di mana berada. Tadi sudah disampaikan sedikit tentang bagaimana kunci kemuliaan umat. Jadi kunci kemuliaan umat yang harus kita yakini, yang pertama agar umat itu menjadi mulia. Yang tentu yang pertama adalah umat yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa itu di dalam Al-Qur'an banyak. Dan sering kita mendengar takwa. Apa itu takwa? Kalau dilihat dari segi bahasa, ini dari bahasa. Dari segi bahasa adalah waqo, yaqi, wiqoyah. Nah, ya, jadi waqo, yaqi, wiqoyah itu dari segi bahasanya. Yang artinya adalah orang yang bertakwa itu adalah memelihara. Ya, di waqo, yaqi, wiqoyah itu artinya pelihara atau memelihara. Apa yang dipelihara? Artinya orang yang bertakwa itu artinya orang yang mau menjaga dan memelihara dirinya dan keluarganya. Dari mana atau dari apa kita menjaganya? Dari tentunya dan menjaga dirinya dari siksa api neraka. Ada dalam surat At-Tahrim ya, sering mungkin Bapak Ibu mendengar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sisa api neraka, yang bahan bakarnya neraka itu adalah batu dan manusia. Kalau batu nggak apa-apa deh, tapi ini manusia dijadikan bahan bakar dari api neraka. Sebagian neraka masuk ke neraka, sebagian boleh jadi itu jadi sebagai bahan bakarnya api neraka. Akibat apa? Akibat tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping memelihara diri dan menjaga dari sisa api neraka dan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka takwa itu akan terlindungi kalau mana kita tidak melakukan suatu perbuatan yang tercela.
atau takwa itu adalah selalu berbuat kebaikan. Maka sebagian ulama mengatakan adalah at-taqwa jima'ul kulul khair. Takwa itu adalah kumpulan dari semua kebaikan-kebaikan. Maka orang yang bertakwa itu selalu berbuat kebaikan. Disitulah takwa itu kumpulan berbagai kebaikan. Apa kebaikan apa? Sedekahnya, ibadahnya, zikirnya, berbuat kebaikan. Semua itu adalah terangkum dari namanya takwa. Ini sebagian ulama mengatakannya at-taqwa jima'ul kulul khair. Jadi takwa itu adalah kumpulan dari semua kebaikan-kebaikan. Ya. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita selalu bertakwa, mengaku kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang muncul pertanyaannya dalam benak hati kita untuk kita semua. Muncul pertanyaannya, bagaimana mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita supaya mencapai ketakwaan padahal kita sudah sholat, sudah umroh 10 kali, haji 5 kali, sedekahnya banyak. Bagaimana kita mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah cukup dengan sekarang puasa Ramadan saja? Atau puasa Senin Kamis? Atau nanti puasa sunnah yang lainnya setiap bulan 3 hari, 13, 14, 15 setiap harinya dari bulan Islam? Atau nanti sebentar mungkin puasa Syawal, ya, puasa Daud dan sebagainya, itu puasa. Atau dengan ibadah-ibadah yang lain, membaca Al-Quran, sedekah, ya. Apakah cukup dengan puasa dan ibadah-ibadah yang lain lantas kita itu akan menjadi orang yang bertakwa? Jawabannya bete, belum tentu. Karena banyak orang yang berpuasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Banyak saudara kita atau kita termasuk kita yang berpuasa, puasa sunnah atau wajib, sholat juga sholat wajib, sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, sholat qiyamul lail, sholat hajat, dan berbagai sholat yang kita kerjakan, sholat rawatib dan sebagainya, ataupun haji, umroh, dan berbuat kebaikan. Ya, orang banyak melakukan ibadah-ibadah, namun perilakunya belum mencerminkan sebagai orang yang bertakwa. Ibadahnya jalan, tapi maksiatnya pun juga jalan, gosipnya jalan, karlotanya jalan, ada sebagainya. Karena orang ada ibu-ibu karlota. Apa itu karlota? Ya, banyak sekali itu. Jadi sholatnya jalan, maksiatnya juga jalan, gibahnya juga jalan dan sebagainya. Walaupun dalam puasa pasti ada, karena ilmunya yang tidak sampai. Ya. Jawabannya bagaimana? Orang yang berpuasa, beribadah dan sebagainya, tapi perilakunya belum mencerminkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? Ya, bahwa sholat, tadi saya katakan sholatnya sholat wajib, sholat sunat, berbagai macam sholat lah. Kita banyak kan sholat itu. Puasa wajib, puasa sunnah, atau ibadah lainnya, haji, umroh, apalagi membaca Al-Quran dan sebagainya, tidak otomatis mampu membuat seseorang atau kita menjadi orang bertakwa jika dalam pelaksanaan ibadah itu dan hanya sekedar ritual saja. Ibadah banyak uang, umroh silakan, ya, baca Al-Quran dan sebagainya. Dalam kesehariannya, ya, tidak otomatis mampu membuat seorang menjadi takwa jika dalam pelaksanaan ibadah itu hanya sekedar, ya, ritual saja, tanpa dilandasi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa dilandasi adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa dilandasi muraqabatuh atau pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa cewek Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pengawasan ini kita harus sadar bahwa segala perbuatan manusia, perbuatan kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengawasan itu akan hadir. Kalau kita selalu berprasangka kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan atau belum lakukan, ya Allah, ada Allah yang mengawas kepada kita. Maka kalau ada yang mengawasi itu Allah Subhanahu wa taala, maka dalam diri kita akan hadir. Apa yang dihadirkan? Al-hayu, malu. Kita berbuat yang tidak bagus, tidak baik itu malu karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau khauf, takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mampu berbuat baik dan menjauhi segala larangannya. Maka para pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan, ya, Syekh Mustafa As-Sobari, As-Sibai, ya,
Beliau adalah Syekh Mustafa Asibai. Beliau mengatakan, ini untuk kita semua ya, baik di studio ataupun di mana saja atau di rumah ya. Bila kita terdorong dengan berbuat maksiat, pasti ada ya. Kalau namanya maksiat itu tidak disuruh saja sudah bisa kita melakukan sendiri tanpa disuruh. Tapi kalau berbuat kebaikan itu harus disuruh dulu. Adzan Allah Akbar, suruh cepat-cepat. Nah, walaupun bekerja, ayo diingatkan. Tapi kalau namanya maksiat, tidak diingatkan saja sudah timbul dari diri sendiri. Karena lebih cenderung itu berbuat kemaksiatan itu lebih gampang daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu dengan kesabaran. Bila kita terdorong oleh kezoliman, oleh berbuat maksiat, nah, kita akan melakukan, misalkan kita terdorong untuk melakukan yang tidak baik, ya, maksiat. Nah, maka yang pertama, tahanlah. Kita tahan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tahan untuk tidak berbuat yang tidak baik atau maksiat. Karena apa? Kita tahan karena apa? Yang pertama, Allah, mengingat Allah. Nah, Allah akan mengawasi kepada kita, kan menjaga. Nah, kalau tidak tertahankan, wah ini belum bisa ya. Yang pertama. Yang kedua, ingat para salafus soleh, orang-orang yang soleh pada zaman dulu. Jika tidak tertahankan juga, maka ingatlah, malu. Kita malu dilihat orang. Biasanya kan ada perasaan kalau kita berbuat maksiat suatu saat akan malu dilihat orang, suatu saat pasti akan tahu orang lain. Seburuk-buruknya perbuatan itu pasti akan diketahui oleh orang lain. Begitu juga kebaikan. Kalau kebaikan tidak apa-apa, nanti suatu saat orang lain mengetahui kebaikan kita, tidak apa-apa. Tapi kalau keburukan bagaimanapun disembunyikan, pas sebusuk-busuknya perbuatan kita, suatu saat pasti akan ketahuan, akan terlihat. Nah, tahanlah. Kalau jika tidak tertahan juga, kata Syekh Mustafa Asibai, maka ketahuilah bahwa pada saat itu kita terdorong untuk berbuat maksiat, kita telah berubah menjadi hewan. Kalau sudah jadi hewan seperti apa? Karena tidak ada rasa malu, tidak ada yang mengawasi, melaksanakan. Makanya orang yang beriman itu salah satunya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu. Ya, kalau kita sudah malu, suatu saat yang perlu diperhatikan dalam diri kita, dia bagaimana perbuatan kita, apakah ridho tidak Allah kepada kita kalau kita berbuat yang tidak baik. Nah, itu salah satunya yang harus kita mawas diri, dan semua pasti akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Ustaz, alhamdulillah untuk ilmunya, untuk kajiannya, untuk tausiahnya sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, untuk bekal di dunia dan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat lagi, insya Allah. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa, tamu atau jamaah kita pada sore hari ini 3 kelompok majelis taklim, yaitu dari Majelis Taklim BKMT Kabupaten Sorong, Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong, Majelis Taklim Keluarga Heladit Kota Sorong, dan dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Didin Wahyudin SAG dengan materi 3 kunci kemuliaan umat. Apa dan bagaimana dan siapakah yang bisa menjadikan atau mengetahui 3 kunci kemuliaan umat itu, tadi sudah dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Tak terasa pemirsa, kita memasuki sesi dialog. Untuk itu kita berikan kesempatan yang bertanya kepada jamaah yang di studio, namun kami akan memberikan semangat supaya tidak mengantuk kepada jamaah yang di studio. Ya. Apa kabar ibu-ibu solehah semuanya? Alhamdulillah.
Apa kabar ibu-ibu solehah di studio semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat bahagia. Ya, alhamdulillah. Semua sehat dan bahagia. Sehat bahagia walaupun tidak ada uang, Bu ya, sehat terus. Sekarang Ustadz juga siap untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu ya Ustadz ya. Ya, kita berikan kesempatan kepada yang hijau-hijau hitam dari Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Haji Nur Aini dari Majelis Taklim Al-Akbar. Yang saya tanyakan Ustadz, sebagai seorang muslim harus berusaha untuk menjadi umat yang mulia. Karena di dalam agama ada petunjuk-petunjuk yang menjadi kita dapat menjadi mulia. Di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana petunjuk-petunjuk yang lebih hakiki kita laksanakan setiap hari Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab atau satu-satu? Pertanyaannya sangat bagus sekali dari Ibu Haji, Hasni ya. Ibu Haji Nuraini. Namun kita tampung dulu Ustadz, kita berikan kesempatan kepada Majelis Taklim Keluarga Heladit Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun dari Majelis Taklim Heladit. Di sini saya mau bertanya, apa hukumnya orang yang rajin sholat, ngaji, tapi gibah, ngomongin orang lain? Apa hukumnya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali ya. Ya sholat, dia mengaji, dia apa saja, ya tekun ibadahnya, namun tukang menghibah Ustaz. Yang tadi Ustaz bilang tuh karluta. Jadi ada dua ibu yang bertanya bagaimana tadi berusaha untuk menjadi umat yang mulia, bagaimana agar apa ya tadi yang hakiki. Apa tadi Bu ya? Dua saja dulu, terus tadi hukumnya orang yang sholat rajin ibadah namun tukang menghibah. Silakan Ustaz. Baik, saya mencoba pertanyaan dari Ibu Hajah Nur Aini ya, BKM Al-Akbar Kota Sorong. Sebagai umat manusia yang akan mulia, umat manusia yang paling hakiki itu tadi pertanyaannya. Itu yang paling hakiki itu ketika umat manusia itu ada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman. Apa pedoman umat Islam? Pedoman muslim kita apa? Al-Quran. Kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah kita akan mulia, akan menjadi salah satu umat yang termulia. Manakala kalau kita berlandaskan prinsip hidup kita berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena saya yakin Al-Quran itu tidak ada ragu. Pokoknya pelajari Al-Quran semuanya. Di situ Al-Quran itu universal. Artinya apa? Bukan hanya sekedar ibadah saja, larangan. Semua hukum-hukum apa, ilmu pengetahuan, kesehatan, semua namanya Al-Quran itu lengkap kalau kita kaji. Kalau kita orang awam, yang penting perintah sholat, zakat, larangan minum keras, dan sebagainya. Bukan seperti itu Al-Quran. Al-Quran itu lengkap. Nah, semua ada di dalam Al-Quran, tinggal kita mengkajinya. Makanya kalau kita menjadikan umat yang akan mulia, insya Allah yang pertama akan bertakwa. Nah, ada landasannya apa? Ya Al-Quran. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kita yakin tidak akan menjadikan kita itu kufur dan sebagainya. Pasti akan menjadi umat yang mulia. Maka dipelajari dulu Al-Quran. Sementara kita Al-Quran itu selalu dibaca, tapi artinya belum pernah kita hayati. Nah, makanya semua kalau kita pelajari, kita berdasarkan Al-Quran, yakin umat kita akan menjadi umat yang terbaik. Umat kita kan dalam Al-Quran tadi. Ya, makanya kita berpedomannya satu yang paling hakiki adalah Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran insya Allah. Ya, yang pertama tentu jelas kita harus dibaca, ya, dibaca. Makanya mohon maaf, orang yang membaca Al-Quran itu sudah dekat dengan Allah. Artinya begini, dekat dengan Al-Quran sama dengan dekat dengan Allah. Ya, seperti itu. Ada yang mengatakan kita sholat, ibadah sholat belum tentu membaca
Al-Quran. Tapi kalau orang membaca Al-Quran sudah jelas sholat. Seperti itu. Artinya sama-sama kita belajar membaca Al-Quran dan berpedomanlah hidup kita berdasarkan pada yang hakiki itu adalah Al-Quran. Jadi intinya petunjuknya hakikinya adalah Al-Quranul yang Karim. hakiki adalah Al-Quran tadi, ya, Ustaz. betul. Oke deh. Yang kedua, Ustaz, hukumnya orang sholat ibadahnya tekun namun dia suka menghibah. Nah, ini saya katakan tadi, sholatnya jalan lancar, tapi maksiatnya juga maju lagi. Nah, bagaimana hukumnya? Dosa. Apalagi pada bulan suci Ramadan. Sebetulnya bukan hanya bulan suci Ramadan saja, di luar bulan Ramadan pun juga ghibah itu tidak boleh. Apalagi ketika pada bulan puasa. Tadi ada yang mengatakan pada bulan puasa tidak. Apalagi pada bulan suci Ramadan, bulan puasa. Kenapa ibu-ibu jemaah rahimakumullah itu dilarang? Ghibah itu salah satu penyakit yang hati yang selalu tanpa disuruh juga. Nah, makanya kalau ada satu kumpul ibu-ibu, kalau satu tidak mungkin mau bicara dengan siapa. Kalau sudah ada dua, jadi sudah. Tambah lagi 3, jadi sudah. Ada tukang sayur, belinya 1.000 atau 10.000, ngobrolnya 2 jam. Nah, itu yang mulai pertama itu harus apa? Hindari. Nah, mohon maaf saya cerita sedikit ya. Zaman Rasulullah ketika bulan puasa ini, ya, jangan sampai kita terjadi. Ada 3 ibu-ibu, 3 wanita, 3 ibu-ibu ngobrol. Mungkin ketika sahurnya makan apa, nanti buka bersama, yang dibahas adalah makanan. Intinya adalah makanan. Nanti bukanya apa, masaknya cara bagaimana, itulah ibu-ibu lah masalah makanan. Habis itu, habis pembicaraannya. Apa yang mau dibicarakan? Sudah capek ibu-ibu 3. Tiba-tiba dari salah satu ibu-ibu itu, salah satu dari 3 ini, dia, kalau begitu saya sudah lapar. Bagaimana kalau kita buka? Nah, kalau mau buka, boleh juga minta izin kepada Rasulullah SAW. Yang satu lagi, saya juga mau buka juga. Nah, yang ketiga juga buka lagi. Nah, tadi apa yang dibicarakan? Setelah dibicarakan makanan habis. Ternyata setelah habis pembicaraan itu, mohon maaf, dia bicara yang lain. Ya, bicara yang lain termasuk membicarakan orang lain. Sudah habis, itu ingin lapar. Akhirnya satu orang minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta izin untuk berbuka puasa, boleh tidak? Boleh. Berapa orang ibu-ibu? Ada 3 orang. Panggil 3-3-nya. Nah, apakah hanya ibu satu ini? Tidak. 3-3-nya meminta izin. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkan. Boleh mengizinkan. Tapi tidak tahu apa yang Rasulullah apakah ibu-ibu itu membicarakan orang itu tidak. Yang penting silakan berbuka puasa. Tapi dengan catatan ada syaratnya. Syaratnya apa? Ibu-ibu tadi makan sahur ya, makan. Saya tidak tahu kata Rasulullah makan apa ibu ketika sahur itu ya. Akhirnya ketika sekarang ibu mau buka puasa, muntahkanlah makanan yang telah dimakan pada waktu sahur. Akhirnya diberikanlah 3 mangkok atau baskom, satu orang, 3 orang. Ketika semua mau diperintahkan Rasulullah, silakan muntahkan apa yang sudah dimakan. Ketika setelah itu dimuntahkan bukan hanya makanan, bukan makanan yang dimuntahkan, tetapi ada sekerat daging yang masih segar dari ibu semua. Muntahnya daging. Ternyata Rasulullah mengatakan, loh, kenapa muntahnya seperti ini? Kata Rasulullah, berarti ini ibu-ibu adalah ini sekerat daging yang sangat segar. Berarti ibu-ibu sudah menceritakan aib daripada seseorang. Ini buktinya menjadi seorang daging, bukan makanan. Kalau seandainya pada saat itu muntahnya makanan, itu ibu-ibu selamat deh, tidak terlepas daripada ghibah. Ini buktinya Rasulullah. Inilah sekerat daging yang engkau ceritakan. Ya, seperti itu. Jadi itu bahayanya seperti apa? Berdosa. Ya, Ustaz, terima kasih. Kita memberikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu dari BKMT Kabupaten Sorong. Silakan, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Lestari, Pak Ustadz mau bertanya, lebih utama manakah di bulan Ramadan ini kita mengejar berapa kali khatam dengan mengkaji isinya? Karena pernah saya mendengar bahwa membaca banyak-banyak baru nggak tahu isinya, itu percuma katanya. Sedangkan di bulan Ramadan itu kan bulan penuh berkah.
Artinya bila satu huruf kita bacakan berlipat 10. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini kita pinginlah 3 kali kata, misalnya gitu Pak Ustadz. Lebih utama mana? Karena ada yang menyampaikan lebih terjemahannya, mengkaji isinya. Terus saya penasaran nih masalah Carlota tadi. Bagaimana kalau kita ini sebenarnya nggak kepengen diajak Carlota, jadi cuma kita mendengarkan Pak Ustadz. Karena mau menegur pun kan kita nanti tersinggung gitu. Ya, nah, gimana hukumnya saya yang mendengarkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz ya. Pertanyaan yang baik ya. 2 pertanyaan insya Allah saya jawab. Yang pertama tadi menanyakan tentang membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran itu hanya dibaca tanpa dengan mengkaji artinya. Jadi ada satu persepsi dalam lingkungan umat Islam, artinya kenapa sih harus membaca Al-Quran itu, cuma Al-Quran saya tidak ada bacaannya, artinya apa? Kurang sempurna. Membaca saja Bapak Ibu, itu membaca saja itu sangat luar biasa. Sudah ada kemauan, itu sudah luar biasa daripada tidak membaca. Lebih bagus membaca walaupun sedikit. Lebih hebatnya lagi, lebih sempurna lagi kalau dikaji dengan artinya. Makanya mohon maaf kalau orang-orang dari pondok, ya orang dari pondok, Al-Quran itu tahu. Pertanyaan pertama dibaca, kemudian dipelajari sorobnya, kemudian dipelajari dengan nahunya. Seperti di dalam ayat bacaan seperti alif lam dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Kenapa tidak muttaqun? Karena itu sorobnya nahunya apa? Tidak sembarang. Dan Al-Quran tahu seperti itu karena apa? Berdasarkan nahu dan sorobnya, apalagi dengan artinya dan tafsirnya. Jadi semakin dibaca dengan arti itu lebih bagus. Tapi bukan arti tidak bagus, cuma Al-Quran saja. Mohon maaf. Sekarang saya mau ada satu tips yang memang sangat memotivasi kita. Ya, mohon maaf. Ibu-ibu kalau membaca Al-Quran, kalau 1 lembar kan ada bolak-balik ya, 1 lembar bolak-balik. Ini bukan 1 lembar tapi 1 halaman. Mungkin yang paling lancar itu biasanya anak-anak hafizah, para imam. Berapa menit 1 lembar itu? Misalkan berapa? Saya tanya ke masjid di masjid saya kemarin, saya tanya berapa Ustadz? Antum berapa? 2 menit. 2 menit sangat luar biasa. Saya saja kalah. Coba ada tanya yang terbata-bata. Ada nggak yang terbata-bata? Ada, banyak yang terbata-bata. Saya 15 menit Ustadz. 15 menit, dia 2 menit. Sekarang pertanyaannya, sama dia 15 menit, kemudian dia 2 menit. Mana yang paling banyak pahalanya Bapak Ibu jamarmakumullah? Yang terbata-bata boleh saja dia banyak pahalanya. Kenapa? Dia berusaha sampai 15 menit sampai selesai. Bukan dilihat hasilnya kata Allah, tapi dilihat usahanya. Nah, yang terbata-bata lebih bagus daripada tidak sama sekali, dan boleh jadi sama ibu-ibu yang dari kampung dari Aimas datang ke sini itu lebih jauh, pahalanya lebih besar daripada yang kita yang dari Masjid Raya karena dekat. Seperti itu. Ya, jaraknya, putarannya dan sebagainya. Nah, makanya semakin banyak tantangan. Coba mohon maaf, orang yang terbata-bata itu kan banyak tantangan ya, banyak tantangannya. Lain dengan yang cepat. Makanya ada satu kali mengatakan afdalu a'mali ahmazuha. Afdal amal yang paling afdal adalah yang memang berat. Maka semakin berat tantangannya, semakin banyak rintangannya, disitulah Allah berikan pahala yang besar. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, mendengarkan. Yang lebih bagus mendengarkan atau tidak, lebih bagus pergi. Kalau yang didengarkan itu yang tidak baik. Tapi kalau yang baik kita dengarkan. Itu buat ilmu kita. Karena apa? Bisa saja berdosa karena mendengarkan. PNK pulang saja. Nah, lebih bagus begitu. Kenapa? Dosa ibu juga mendengarkan. Pura-pura saya ingin tahu walaupun tidak mendengarkan, saya ingin tahu. Tidak boleh ibu, lebih bagus pergi. Mohon maaf ya, mungkin ada pekerjaan lain, bohong aja, bohong kebaikan apa-apa. Oh ini ada sesuatu, ada pekerjaan, lebih bagus meninggalkan yang tidak bermanfaat. Seperti itu. Ustaz. Ya. BT ya Ustadz ya? Ya. Ya, BT,
Ustadz yang gaul ya. Ibu-ibu jamaah di studio ya sudah bertanya dan alhamdulillah Ustadz sudah menjawab. Mudah-mudahan jawaban dari narasumber kita dapat memuaskan ibu-ibu. Kalaupun belum, nanti bisa bertanya lagi. Dan jamaah di studio juga pemirsa di rumah, terutama untuk pemirsa jangan kemana-mana karena di penghujung acara kita nanti akan berbagi kasih dengan kuis Ramadan. Ya, pemirsa juga jamaah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jemaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa sahabat Mutiara Ramadan, tak terasa kita sudah di penghujung acara, kita akan berbagi kasih yaitu kuis Ramadan. Namun di sini kami masih dengan 3 kelompok majelis taklim yaitu BKMT Kabupaten Sorong, Majelis Taklim Heladit Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong dengan narasumber kita Bapak Ustadz Didin Wahyudin SAG dan materi yaitu 3 kunci kemuliaan umat. Pemirsa yang sama berbahagia, saya akan sapa untuk jemaah di studio. Ibu-ibu yang soleha, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Ninggalin apalagi yang jauh dari kata pop ya. Tinggalkan rumah tadi sudah masak untuk suami ya Bu ya? Dari Kelamono ya? Iya, dari Kelamono, jauh banget. Pasti siap-siapnya dari jam 1 ya Bu ya. Masaknya dari pagi ya Bu ya. Oke deh. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan, kita memasuki session kuis berbagi kasih. Nanti pemirsa bisa menghubungi kami di line telepon 0813 44 60 77 66. Kita memberikan pertanyaan yaitu dari Majelis Taklim BKMT Kabupaten Sorong dan hadiah dipersembahkan oleh Majelis Taklim yang hadir pada sore hari ini semuanya. Ya, kepada Majelis Taklim BKMT Kota Sorong, silakan. Kota Sorong, Kabupaten ya. Kabupaten silakan Sorong. Ibu, pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BKMT Kabupaten Sorong ingin memberikan satu pertanyaan yang paling gampang dan mudah. Banyak orang mengerti tentang BKMT, tetapi kadangkala tidak tahu singkatan apa itu. Iya. Pertanyaannya, singkatan apakah PC BKMT? PC atau PD Bu? PC. PC ya. Kepanjangan apa? Silakan pemirsa di line telepon 0813 44 60 77 66. Apakah kepanjangan dari PC BKMT? Ya, silakan. PC BKMT. Pimpinan cabang. Tadi wajah penanyanya ibu-ibu pemirsa di rumah pasti tahu. Beliau adalah ketua BKMT Kabupaten Sorong. Siapa tahu ya dengan wajahnya, nanti pertanyaannya juga ada gitu. Ya, PC BKMT, apakah kepanjangan dari PC BKMT? Silakan. Sangat gampang sekali ya pertanyaannya Bun ya. Pemirsa di rumah di line telepon 0813 44 60 77 66 dengan pertanyaan pertama. Hadiah dipersembahkan oleh ibu-ibu BKMT Kabupaten Sorong, yaitu jalan-jalan ke Pulau Dewata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana Ibu?
Ramadan ya Ramadan. Dengan Ibu siapa dulu? Dengan Ibu Murni. Dengan Ibu Murni. Ibu Murni. Di mana Ibu Murni? Kilometer 10. Kilometer 10. Ya, paspornya Ibu. Ramadan ya Ramadan 1444 Hijriah. Ya. Jawabannya? Pengurus cabang Badan Kontak Majelis Taklim. Sabar ya Bu ya, sabar karena di sini juga ada Ketua PW, ya, PW BKMT Papua Barat Daya. Tadi apa Bu? Apa? Jawabannya apa? Jawabannya? Pengurus cabang Badan Kontak Majelis Taklim. Apakah pengurus cabang bisa Bunda? Jawabannya betul. Bisa? Betul Ibu? Alhamdulillah. Ya Ibu. Alhamdulillah. Hadiahnya umroh. Pada pengurus cabang ya Bun ya. Oke. Betul ya. Pertanyaan selanjutnya dari keluarga Helat di Kota Sorong. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami sangat-sangat singkat dan mudah saja. Apa judul ceramah pada Mutiara Ramadan sore hari ini? Oke, pemirsa. Pertanyaan dari kerukunan keluarga Heladit Kota Sorong. Ya, apakah tema Mutiara Ramadan sore hari ini? Temanya. Ya, silakan. Di line telepon 08 13 44 60 7766. Apakah materi atau judul pada sore hari ini? Halo pemirsa, di line telepon 08 13 44 60 7766. Apakah materi atau judul pada sore hari ini dalam Mutiara Ramadan? Silakan. Ya. Orang lagi sibuk masak ini. Nah ya. Oke deh. Masih di 0813 4460 7766. Apakah? Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Kita tidak dengar abang. Halo. Pemirsa di 0813 4460 7766 dengan pertanyaan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Jupri kilometer 10. Bapak Jupri kilometer 10. Di Borong kelas 10 terus ya. Nah, kilometer 10 tadi Ibu Murni. Berarti ini suami istri ya. Silakan. Silakan Pak. Belum tentu. Ya. Pasportnya silakan. Ramadan ya Ramadan 1444 Hijriah. Oke, jawabannya Pak. 3 kunci kemuliaan umat. Bapak, tunggu dulu. Bapak nonton dari awal? 3 kunci kemuliaan umat. Iya, tanya. Tadi Bapak nonton televisi dari awal? Iya. Iya, alhamdulillah. Makanya Bapak beruntung ya Pak ya. Alhamdulillah. Bapak di kilometer 10, alhamdulillah. Sudah 2 deh melayang hadiahnya. Ya, kita berikan yang ketiga lagi. Silakan dari Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong hadiahnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya pasti pemirsa tahu kalau menyimak dari awal. Berapa jumlah anggota Majelis Taklim Al-Akbar yang aktif? Yang aktif kan seluruhnya tadi Bunda? Yang aktif. Yang aktif, iya. Berapa ya tadi ya? Lupa saya. Ya pemirsa di line telepon 0813 44 60 7766. Berapa anggota Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong yang aktif? Silakan. 50 kan? Hadiah dipersembahkan oleh Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong. Silakan Ibu. Sembarang aja, masuk aja, jawab aja sembarang. Kalau tidak benar berarti salah ya.
Ya, 081344607766. Silakan. Berapa anggota Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong yang aktif ya? Oke, kita tunggu di 081344607766. Hadiahnya sangat menarik ya. Hadiahnya umroh, bayar sendiri. Ya, pemirsa di rumah, silakan. Ada berapa anggota jamaah Majelis Taklim Al-Akbar yang aktif? Tadi sudah disebut di awal ya. Ya. Kita tunggu di line telepon 08 1344607766. Silakan. Ada berapa? Oke, pemirsa, kita berikan kesempatan satu lagi kepada Majelis Taklim BKMT Kota Sorong. Ya, Kota Sorong lagi ya. Kabupaten Sorong. Maaf Bunda. Yang lagi ngomong orang BKMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PAC Kelamono. Ya, jauh banget. Yang ingin saya tanyakan gampang sekali, kalau pemirsa tadi menyimak dari awal sampai akhir, siapa sih nama lengkap narasumber kita pada kali ini yang mengisi cewek? Siapa sih yang BT tadi ya? Pemirsa di line telepon 08 13 44 60 77 66. Siapakah nama narasumber sore hari ini? Ya, silakan pemirsa. Siapakah narasumber sore hari ini? Namanya narasumber sore hari ini dijawab dengan lengkap. Ya. Di line telepon 08 13 44 60 77 66. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Riti di kilometer 14. Ibu Rizky, namanya kayak apa suaranya kayak anak-anak deh. Rizky kilometer 14 ya. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Ya, jawabannya apa? Jawabannya yaitu Ustadz Didin Wahyudin SAG. Betul Kak Ustadz? Betul. Saya kira Ustadz BTBT. Ustadz Didin Wahyudin SAG, benar sekali Rizky. Terima kasih, Anda beruntung ya. Kita berikan kesempatan lagi kepada Al-Akbar, silakan. Iya, terserah. Ibu kasih pertanyaan baru lagi, tidak apa-apa. Ulang lagi, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya paling gampang. Siapa nama Ketua Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong? Oke deh, pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong? Ya, silakan. Kalau tidak tahu memang nanti saya jawab sudah. Halo. Ya. Di 08 13 44 60 77 66. Ya. Pemirsa, pertanyaannya sangat gampang sekali, yaitu siapakah nama Ketua Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong? Ya. Ya. Ini ibu-ibu pada ngumpul semua di ACC jadi ya. Jadi kosong deh. Oke, pemirsa di line telepon 08 13 44 60 77 66. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong? Tadi sudah perkenalan juga ya. Tadi sudah perkenalan dan beliau juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silakan. Di 08 13 44 60 77 66. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong? Jangan ragu-ragu, jawab saja. Kalau salah tidak kena denda.
Iya. Pemirsa yang sama berbahagia, kita memberikan kesempatan panjang ya. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah berhasil ya bisa mengambil hadiahnya di studio, membawa fotokopi KTP tentunya atau KTP-nya ya di Jalan Danau Maninjau nomor 19 Survei ya. Ibu-ibu, apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat bahagia. Ulang lagi, apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Ustadz, ibu-ibu semangat. Ustadz juga harus semangat ya. Semangat. Kita sudah berbagi kasih ya. Sudah ada yang jawab tadi dapat hadiah, Ustadz. Dan Ustadz juga sudah memberikan ilmu tausiahnya, wawasan kepada jamaah di studio juga pemirsa di rumah. Dari kita pertemuan kita sore hari ini, Ustadz, closingnya silahkan. Ya. Baik pemirsa atau jamaah yang ada di studio ataupun di rumah atau di mana kita berada, sebagai closing dari pertemuan kita pada sore hari ini, bahwa senantiasa kita menjadi umat yang terbaik. Salah satu umat terbaik adalah merupakan umat yang paling diinginkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama adalah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah merupakan satu momen yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita, dan takwa itu merupakan satu pedoman atau kompas dalam kehidupan kita. Seandainya kita dalam satu perjalanan tidak menemukan kompas arah atau petunjuk, maka kita tidak akan sampai ke tempat tujuannya. Bahwa tujuan kita adalah takwa. Dengan takwa hidup kita akan menjadi kehidupan yang bahagia, baik bahagia di dunia ataupun di akhirat nanti, dan semuanya itu insya Allah menjadi kita semua penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, ucapan terima kasih sekali lagi untuk Ustadz kehadirannya, untuk ilmunya, berbagi ilmu, berbagi wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih Ustadz. Juga terima kasih kita kepada sponsor kita, yaitu Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Penggadian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiu Event Organizer, Toko Mas Mulia, Drevan Hotel, CNC Birthday. Dan terima kasih juga kepada jamaah, sekali lagi ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, yaitu Majelis Taklim BKMT Kabupaten Sorong, Majelis Taklim Kerukunan Keluarga Heladit Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong. Terima kasih atas kehadirannya. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah bersama-sama. Juga terima kasih kepada seluruh kru CWM Channel. Dan ucapan terima kasih juga kepada seluruh yang telah hadir pada sore hari ini. Insya Allah kita dapat dipertemukan di esok hari dengan majelis taklim yang berbeda dan narasumber yang berbeda tentunya. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf bila ada kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma